Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam acara ibadah, mari kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau baik dan kasih-Mu tiada pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Dan sampai hari ini pun Engkau sudah menuntun kami, menggerakkan hati kami semua untuk kami bisa beribadah kepadamu lewat ibadah doa dan penyembahan ini. Itu sebabnya kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada selesainya ke tangan-Mu. Biar Tuhan Engkau datang memberkati ibadah ini. Urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, para pelayan-pelayan semua yang terkait dan pelayan ini, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, biar pemakaian-Mu semakin nyata. Namun demikian di saat kami beribadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan melakukan puji-pujian sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Dalam buku NR nomor 40. Ujilah aku Tuhan. Nomor 40. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku,
pujian semua ya hanya diperuntukkan kepada Dia. Puji Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk kita menyambut firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR 234. Firman-Mu yang berkuasa, yang kuasa. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah Kau buka mata hatiku dan seluruh hidupku, ingin ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Lah Kau buka mata hatiku dan seluruh hidupku, ingin ku nikmati firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang melegakan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang melegakan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang melegakan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita bersama tundukkan kepala.
Kita akan datang kepada Tuhan, kita nyatakan bahwa kita merindukan firman Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, kami merasakan hausnya akan firman-Mu, sebab itulah yang menjadi kebutuhan kami di hari-hari ini, terutama firman-Mu yang mampu dan sanggup mengubahkan watak dan karakter kehidupan kami. Sebab kami menyadari Tuhan, diri kami tidak mampu untuk merubah hidup kami, tapi kami meyakini bahwa firman-Mu lah yang berkuasa untuk bisa mengubahkan kehidupan kami, dan bila keubahan demi keubahan terus berlanjut sampai keubahan sempurna Tuhan, dan kami boleh sama mulia seperti Engkau mulia adanya. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian pula gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, Tuhan, Engkau memakai para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, para gembala-gembala dimanapun mereka bertugas dalam tugas pelayanan kepada-Mu lewat jemaat-Mu Tuhan. Biarlah pemakaian-Mu juga semakin nyata, dan urapan yang sama itu Engkau juga nyatakan kepada pelayan-pelayan-Mu semua Tuhan. Terima kasih hamba-Mu tetap berserah diri kepada-Mu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Engkau juga hadir, dan kiranya Tuhan menolong sidang jemaat-Mu semua, menjamah hati sidang jemaat-Mu untuk mampu untuk bisa membaca serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Tuhan masih terus memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa beribadah. Ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, biar kita belajar untuk menekuni ibadah-ibadah ini sampai pada akhirnya, yaitu sampai Yesus datang yang kedua kali. Saat ibadah raya, ibadah PA maupun ibadah doa semacam ini, biar kita tekuni sekalian. Ya, sekalipun ya ayat mengatakan ada sebagian orang yang kurang sungguh-sungguh, tetapi jangan kita menjadi bagian dari kehidupan yang semacam itu. Justru kalau kita melihat atau mendengar saudara kita yang tidak sungguh-sungguh, bukan untuk kita cela, tetapi sebaliknya untuk kita doakan supaya dia juga sungguh-sungguh seperti kita. Puji Tuhan, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita sudah di hari-hari ini sedang memeriksa firman Tuhan yang berkaitan dengan firman nubuatan, saku, kegunaan dari firman nubuatan buat kita, saku, yaitu berguna untuk menghibur, saku, untuk menasihati. Yang sekarang sedang kita periksa lanjutan dari yang ketiga, yaitu membangun. Ya, membangun. Jadi ini yang kita sedang belajar untuk kita betul-betul di saat firman Tuhan dan bentuk nubuatan itu atau firman pengajaran itu disampaikan kepada kita, dan tujuan dari nubuatan atau firman pengajaran itu saku jelas dalam Alkitab untuk membangun jemaat. Jadi firman yang disampaikan, yang dinubuatkan itu artinya disampaikan, dibentangkan kepada jemaat. Ayat menerangkan ayat, saku, supaya kenapa selalu saya berulang-ulang mengatakan ayat menerangkan ayat. Sebab ini penting buat kita, jangan sampai ibadah-ibadah ini tercampur
dengan hal-hal yang dari luar kita masukkan dalam gereja, dalam penyampaian firman Allah. Alangkah indahnya kalau penyampaian ini semua bersumber tertulis di dalam Alkitab, supaya nanti kita tidak menyimpang. Dan itu sebabnya saya selalu menghimbau untuk setiap kita dalam ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan itu selalu bisa membawa Alkitab. Ya mungkin kalau zamannya sekarang tidak dalam bentuk buku ini, sudah dalam bentuk Android, tapi jangan lupa isi dari Android itu juga Alkitab ada. Untuk supaya apa? Dalam setiap ibadah itu ketika hamba Tuhan gembala itu menyampaikan firman Allah, saudara bisa membaca sendiri, mengecek sendiri benar atau tidak benar apa yang disampaikan. Ini penting. Itu sebabnya kenapa ayat menerangkan ayat itu, karena supaya dari ayat-ayat firman Allah ini, sebab saya tetap meyakini bahwa firman itu hidup, kuat, dan sangat berkuasa. Berkuasa sampai mengubahkan kehidupan kita. Air itu bisa menjadi anggur, suatu orang yang mati, anak yang mati pun bisa hidup kembali. Kekuatan firman itu begitu dahsyat. Itu sebabnya lewat ibadah-ibadah ini sesungguhnya adalah saatnya keajaiban-keajaiban Tuhan itu dinyatakan. Sekali lagi, ketika firman Allah disampaikan oleh hamba Tuhan dalam penggembalaan oleh gembala, saudaraku, atau firman nubuatan itu disampaikan, saudaraku, betul-betul firman itu yang bisa sungguh-sungguh membangun sidang jemaat. Kenapa saya katakan jemaat? Kalau jemaat itu terbangun mulai dari skup yang kecil, saudaraku, jemaat masing-masing jemaat dan penggembalaan ini terbangun, saudaraku, maka tidak menutup kemungkinan nanti akan meluas, sebab jemaat ini juga disebutkan tubuh Kristus. Ya, jemaat ini juga disebutkan tubuh Kristus, tapi juga disebutkan jemaat atau disebutkan kamu adalah ladang Allah. Jadi jemaat itu ya disebutkan juga ladangnya Allah. Kenapa disebutkan ladang Allah? Itu tempat untuk kita berkegiatan, itu ladang. Ya, sebab dulu nggak ada pabrik, saudaraku. Jadi nggak disebutkan pabriknya Allah, tidak. Waktu itu belum ada pabrik. Jadi yang ada ladang, ladangnya Allah, tempat untuk supaya kita berkegiatan dalam jemaat itu. Ladang Allah, tetapi juga kita disebutkan bangunan Allah atau bait Allah atau rumah Allah. Ya, itu sebabnya saudaraku, sekali lagi, setiap ibadah-ibadah, setiap firman yang disampaikan kepada jemaat itu, biar kiranya betul-betul untuk membangun jemaat. Ya, membangun jemaat. Mari kita kembali membaca satu ayat saja untuk kita masuk sini. Ayat dari 1 Korintus pasal yang ke-14, aku. Ya, sebab kita sedang berbicara tentang nubuat, aku. Ayat yang ketiga dan keempat. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ini jelas, saudaraku. Sudah berapa kali saya mengulang-ulang ini, tapi tidak mengapa. Sebab supaya kita semakin kita mengulang firman Allah, itu Alkitab mengatakan jangan itu menjadi atau membuat kita menjadi bosan, tapi justru dengan ayat yang diulang-ulang itu, saudaraku. Ini penting untuk selalu mengingatkan kita, ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ada tujuannya. Dia nubuat itu disampaikan, maka manusia, itulah jemaat itu bisa mendengar. Ya, berkata-kata kepada manusia. Beda dengan berbahasa roh. Ya, dia tidak berkata-kata kepada manusia. Ya, justru sebaliknya, tetapi dia berkata-kata kepada Allah. Itu bahasa roh. Jadi ayat selanjutnya, Mas, terus. Ia membangun, menasehati, ya, dan menghibur. Ya, saya mestinya membangun dulu, tetapi dalam penjelasan yang saya sampaikan, saya mulai dari belakang. Menghibur, menasehati, dan membangun. Sekarang bagian yang pertama tetapi yang terakhir, yaitu membangun. Ya, membangun
menasihati, dan menghibur. Terus, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Lah, jadi berbahasa roh atau bahasa glosolali, ya saudara sekalian, dia sedang membangun dirinya sendiri. Jadi kalau dia berbahasa roh, ya dia membangun dirinya sendiri sebab dia sedang berkata-kata, mengungkapkan kata-kata rahasia itu dengan Allah sehingga orang lain tidak ikut terbangun. Ya. Orang lain tidak turut merasa dibangun oleh ya bahasa roh itu sebab dia sedang berkata-kata dengan Tuhan dan bahasa itu tidak bisa dimengerti sekalian. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ia membangun jemaat. Jadi nubuat, siapa yang bernubuat itu artinya siapa yang menyampaikan firman Tuhan, dia membangun jemaat. Ini jelas firman Tuhan ini. Nah, itu sebabnya kenapa sering saya mengatakan firman nubuat. Ya, firman nubuat itu firman yang menceritakan. Kemarin saya mengatakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran wujudnya Allah itu atau firman nubuat itu menceritakan sampai tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali yang belum tapi sudah diceritakan oleh firman Allah ini. Tujuannya apa? Untuk supaya jemaat dibangun, dibangun untuk dipersiapkan, untuk dibawa, untuk bisa di saat Yesus datang yang kedua kali, saudara sekalian, maka jemaat itu betul-betul dipersiapkan, khususnya terutama atau khususnya kita dari bangsa kafir. Jadi saya tadi katakan jemaat itu adalah tubuhnya Kristus. Lah, kita tubuh Kristus dari bagian tubuh Kristus dari bangsa kafir. Kenapa? Sebab sebetulnya ya inti dari tubuh Kristus itu adalah bangsa Israel. Disebutkan Alkitab bahwa Israel itu istri masa muda. Ya, coba dibaca Mas Didit, saya akan menunjukkan ini ya untuk supaya kita juga tahu kita dari bangsa kafir, bagian tubuh dari bangsa kafir ini, untuk supaya kita menyadari posisi kita ini, untuk supaya jika sampai hari ini kita bisa dikaitkan sebagai bagian dari tubuh Kristus itu, jangan kita menjadi sombong, ya jangan menjadi sombong. Tapi sesungguhnya yang disebutkan Alkitab dalam Yesaya pasal 54 ini jelas. Ayat yang kelima. Yesaya pasal 54 ayat yang kelima. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Ya, kita lihat. Yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Jadi yang menjadikan dia siapa? Allah. Ini kita lihat. Kalau kalimat mengatakan yang menjadikan suamimu, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia, berarti ya Israel ini adalah istri. Siapa istri? Adalah tubuhnya. Dan suami itu kepala. Nah, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, yang menjadi kepala itu Dia. Terus Tuhan semesta alam namanya. Nah, dijelaskan. Yang menjadi suami ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Ini dasar, saudaraku. Nah, kita bukan siapa-siapa. Kalau di sini kalau kita bisa melihat, saudaraku, ya dalam ibadah PA kemarin itu, ya kita ini semua siapa sih? Hanya batu keras. Batu yang begitu keras, tapi Tuhan sudah menjadikan kita batu yang indah. Batu keras, laku. Tapi Tuhan sudah menjadikan kita batu yang indah.
Nah, itu sebabnya saya harus menjelaskan ini supaya kita tidak menjadi sombong karena itu. Ya, Tuhan semesta alam namanya. Terus, Yang menjadi penebusmu ialah yang maha kudus. yang menjadi penebusmu ialah yang maha kudus. Allah Israel. Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ini dasar, saudaraku. Ya, supaya kita paham betul posisi kita dari bangsa kafir ini. Bagian tubuh Kristus, tubuhnya Tuhan dari bangsa kafir oleh karena kita percaya. Batu-batu itu sudah dijadikan anak-anak Abraham dalam Injil Matius pasal yang ketiga. Batu-batu itu dijadikan anak-anak Abraham. Ya, itu sebabnya kemarin saya sebutkan kenapa Tuhan tidak mau menjadikan batu itu menjadi roti. Ketika iblis katakan, kalau engkau anak Allah, jadikan batu menjadi roti. Tapi Tuhan tidak mau. Dan Tuhan mengatakan, manusia itu bukan hanya dari roti, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Dan ternyata batu-batu ini justru Tuhan jadikan sebagai anak-anak Abraham oleh karena percaya. Jadi kita bangsa kafir ini menjadi anak Abraham itu oleh karena kita percaya, bukan karena milik. Ya, kalau Israel itu milik, kita menjadi anak Abraham, dihisapkan berkat Abraham itu satu oleh karena kita percaya kepada Dia, kepada Yesus. Sekalian. Teruskan Mas, ayat yang ke-6. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Ya, Tuhan memanggil engkau kembali. terus Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? ya, Firman Allahmu. ya, perhatikan ayat yang ke-7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Nah, sekarang ini seolah Allah itu meninggalkan Israel, meninggalkan istrinya. Tetapi disebutkan hanya sesaat lamanya. Nah, kenapa dia meninggalkan ini sesaat lamanya? Karena kekerasan hati, ketegaran hati Israel inilah yang membuat Tuhan katakan hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, Ya, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Terus, Dalam murka yang meluap, ya, aku telah menyembunyikan wajahku Ya. terhadap engkau sesaat lamanya. sesaat lamanya aku telah menyembunyikan wajahku. Gak mau dia dilihat, gak mau juga melihat ini bangsa ini. Aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Artinya, sewaktu-waktu dia akan menunjukkan muka, dia akan menampakkan mukanya. Ya, sehingga Israel bisa melihat kembali. Terus, Tetapi dalam kasih setia abadi, perhatikan, tetapi ya, dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. ya, Firman Tuhan penebusmu. puji Tuhan. Jadi ini nanti ada saatnya, saudara sekalian, ya, untuk Allah itu kembali kepada Israel, atau Israel itu kembali kepada Allahnya. Sekarang itu sebabnya Tuhan sekarang sedang bekerja begitu luar biasa terhadap bangsa kafir. Itulah kita. Untuk apa? Untuk supaya kita dijadikan bagian tubuhnya dari bangsa kafir. Itulah jemaat-jemaat Tuhan itu. Dari firman nubuatan firman yang disampaikan kepada jemaat ini, suatu, kepada bangsa kafir kita ini, suatu. Tujuannya apa? Untuk supaya kita terbangun, dibangun rohani kita, suatu. Untuk apa? Untuk membuat cemburu bangsa Israel yang adalah istrinya Allah itu sendiri. Membuat cemburu inti daripada tubuh Kristus itu sendiri. Nah, coba kita baca supaya kita tahu, saku. Maka Tuhan memakai, ya, dibacakan Roma pasal yang ke-11, Roma pasal yang ke-11, Roma pasal yang ke-11, saku. Ya, Roma pasal yang ke-11.
Dibaca ayat yang pertama lebih dulu. Sisa Israel. Ya, sisa Israel. Maka aku bertanya, Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? ya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Kita kembali kepada Yesaya 54 tadi, tapi kita nggak usah baca. Bagaimana dalam cinta abadinya itu dia katakan, aku tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Jadi, tidak mungkin bahwa Allah itu menolak umatnya. Sebab kasih setia abadi itu Allah tetap mengasihi Israel dalam Yesaya pasal yang ke-54 itu. Tapi di sini Paulus mengatakan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel. Karena aku sendiri pun orang Israel. Dari keturunan Abraham. Dari keturunan Abraham. Dari suku Benyamin. Dari suku Benyamin. Ya, tetapi bagaimana Rasul Paulus ini justru dipakai oleh Tuhan, saudaraku. Ya, coba ayat yang kedua. Ya. Ayat yang ke-11. Ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, Oleh karena ketegaran hati mereka, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain ini, saudara sekalian? Karena ketegaran hatinya, karena pelanggaran mereka itu Israel, maka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain? Itulah bangsa kafir, itulah kita ini. Kita ini yang nanti akan dijadikan bangunan Allah. Dijadikan rumah Allah, jangan tempat kediaman Allah itu sendiri. Ini luar biasa. Terus, Mas. Supaya membuat mereka cemburu. Supaya membuat mereka cemburu. Itu sebabnya di hari-hari ini, saudaraku. Ya, bagaimana Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa. Terjadi kebangunan rohani di mana-mana. Dari bangsa kafir ini. Tujuannya satu. Untuk supaya membuat mereka itu siapa? Bangsa Israel. Inti daripada tubuh. Sebab biar kita mau ngotot kayak apapun juga, saudaraku, tanpa adanya Israel yang inti tubuh Kristus, maka tubuh Kristus itu tidak akan pernah terbentuk. Tidak akan pernah terbentuk. Wujud dari bait Allah, tubuh Kristus tidak akan terbentuk. Dan Tuhan akan arahkan ke sana. Kegiatan-kegiatan dari bangsa kafir yang begitu luar biasa ini, di hari-hari ini. Ya, untuk tujuannya adalah supaya membuat mereka cemburu. Pada saatnya nanti, dalam kasih sayang yang abadi itu, maka Tuhan akan juga menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel. Dan bangsa ini kembali kepada Allahnya satu. Maka betul-betul di saat dia kembali, maka tubuh Kristus itu terbentuk. Maka Tuhan datang kembali, segera datang. Itu sebabnya kemarin saya mengatakan, yang menjadi keluh kesah Tuhan itu adalah ketika dia mengatakan, serigala ada lubangnya, burung ada sarangnya, tetapi tidak ada tempat untuk meletakkan anak manusia untuk meletakkan kepala. Tidak ada tempat anak manusia meletakkan kepala. Kenapa? Sebab letak kepala itu di atas tubuh. Tubuhnya belum terbentuk. Israel sebagai inti daripada itu belum kembali kepada Tuhan. Maka nanti menggunakan bangsa kafir kita ini untuk membuat dia cemburu dan dia kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan segera datang kembali. Ini luar biasa sekali. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Coba ayat yang ke-13, Mas. Atau ayat 12. Teruskan itu.
Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, Ya, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terus terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. coba bayangkan. Disebutkan pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia. Kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Kalau kekurangan aja itu berkat buat bangsa kafir. Pelanggaran berkat buat bangsa kafir. Bagaimana kesempurnaannya dia? Ini dahsyat, saudara, luar biasa. Itu sebabnya, ya, saya tidak ingin berpolitik, bicara politik. Itu sebabnya Israel itu tetap adalah miliknya Tuhan. Biar bangsa-bangsa mencela, mengecam, kayak apapun juga. Tapi janji kasih setia Allah itu tidak pernah berubah. Ini yang kita harus pahami. Terus, Mas. Aku berkata kepada kamu, Ya. hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, Hei bangsa-bangsa bukan Yahudi, artinya bangsa kafir kita ini. justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, dia Rasul Paulus yang menunjukkan justru aku adalah rasul. Ya, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, Terus, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. kita lihat. Jadi Rasul Paulus pun juga punya tujuan yang sama. Dengan ada dia dipakai oleh Tuhan sebagai rasulnya bangsa kafir kita ini, saudaraku. Dia juga punya harapan, punya kerinduan. Sebab dia mengatakan, aku ini keturunan Abraham dari suku Benyamin. Maka dia juga punya kerinduan untuk supaya juga apa yang dia sampaikan itu kepada bangsa kafir itu bisa membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku. Ini dahsyat ini. Itu sebabnya, saudara sekalian, biar betul-betul setiap pemberitaan firman atau penyampaian firman dari hamba-hamba Tuhan ini betul-betul kita arahkan. Diarahkan kemana? Diarahkan untuk membangun jemaat, membangun tubuh Kristus. Mulai dari kita nanti akan betul-betul sampai kepada bangsa Israel yang adalah inti daripada tubuh Kristus itu sendiri. Kita dulu memang jauh, kita nggak ada hubungan apa-apa. Apa secara daging sudah sangat tidak ada. Tapi bagaimana Tuhan itu dia lewat firman-Nya itu terus sekalian untuk menolong kita, untuk kita bisa mengerti. Dan kita menyadari, kita ini hanya bangsa kafir. Yang ayat menyebutkan kita hanya dicangkokkan. Dicangkokkan. Kita bukan asli. Coba ayat yang ke-21, Mas. 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ya, kalau Allah tidak menyayangkan cabang asli siapa? Israel. Israel pun dipatahkan, saudaraku. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, terus Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ia juga tidak menyayangkan kamu. Ini ayat ini ditulis, saudaraku, untuk mengingatkan kita dari bangsa kafir ini, jangan main-main kepada cabang asli saja Tuhan patahkan untuk sesaat, saudara. Apalagi kita hanya dari bangsa kafir yang hanya dicangkokkan saja. Yang perlu kita garis bawahi, kalau kita sudah dalam keselamatan, dalam kemurahan Tuhan, kita sudah dikaitkan sebagai bagian dari tubuh Kristus, jangan coba-coba. Ya, jangan kita sembrono untuk kita menggunakan kemurahan Tuhan ini. Kemurahan Tuhan sudah Tuhan berikan kepada kita. Murah Tuhan itu. Memberikan waktu, kesempatan kepada bangsa yang bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan sudah kaitkan kita. Nanti kita lebih jauh. Kita buka Efesus bagaimana Tuhan itu menjadikan kita itu. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan. Ayat yang ke-22. Atau diulangi ayat 21.
Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ingat itu. Terus, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ia juga tidak akan menyayangkan kamu, bangsa kafir. Terus, Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, ya, tetapi atas kamu kemurahannya, ya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. ya. Jika tidak, Ya. kamu pun akan dipotong Wah, juga. kamu pun juga akan dipotong, saudara. Yaitu sebabnya ayat ini semakin mengokohkan kita, tidak membuat kita menjadi ciut nyali, tetapi justru dengan ayat ini untuk kita semakin sungguh-sungguh untuk bisa memperhatikan kemurahan Allah untuk kita. Bagaimana Tuhan mengangkat kita dari kejatuhan yang paling dalam. Tuhan angkat kita. Tuhan berikan kemurahan kepada kita untuk dijadikan umatnya sampai kita bisa melayani Tuhan. Dijadikan kita batu hidup, saudara. Untuk kita dikaitkan dalam rumah Allah itu, saudara. Maka ini merupakan suatu peringatan buat kita. Perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahan. Kemurahan itu berlaku untuk kita kalau kita tetap dalam kemurahannya. Tuhan itu murah kalau kita tetap dalam kemurahannya. Tapi kalau tidak, dia katakan keras. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Coba kalau pohon ranting itu dipotong, kalau dipotong ranting itu, dari cabang atau ranting dipotong, lama-lama dia akan menjadi layu dia, dan kering, dan tinggal lemparkan ke dapur api. Tapi sejelek-jeleknya itu ranting, tapi kalau dia masih melekat pada pokok, dia akan tetap hidup. Itu sebabnya jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Apapun keadaan kita, biar kita tetap melekatkan diri pada pokok yang benar. Injil Yohanes pasal 15, melekat pada pokok anggur yang benar supaya kita mendapatkan pertumbuhan. Bukan hanya dapat pertumbuhan sampai kita bisa berbuah-buah lebat dan berbuah tetap. Melekat pada pokok. Jangan sampai kita dipotong. Jika tidak, kamu pun akan dipotong. Nah, ini harus kita sadari. Ini harus kita sadari. Tuhan mau pakai kehidupan kita, kehidupan kita yang sebetulnya tidak layak, tapi Tuhan sudah melayakkan kita sekalian. Dan itu sebabnya dari pihak kita, biar betul-betul bagaimana Tuhan mau memakai kita ini untuk dikaitkan dalam pembangunan bait Allah ini. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua sekalian. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Puji Tuhan. Tuhan mengingatkan lagi kepada kita. Ayat 11. Ya. Dipersatukan di dalam Kristus. Dipersatukan di dalam Kristus. Ya. Karena itu ingatlah. Karena itu ingatlah. Ini tertuju kepada bangsa kafir. Ya. Karena itu ingatlah. Apa? Bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Jelas. Kita bukan orang Yahudi menurut daging. Bukan umat pilihan Tuhan, itu artinya. Kamu tuh hanya bangsa kafir. Kira-kira begitu. Bukan orang Yahudi menurut daging. Yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Kita ini sebutkan orang-orang tak bersunat. Mereka orang yang bersunat. Ya terus? Yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ya itulah bangsa Israel terus. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Nah,
Tuhan ingatkan kembali bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. tidak ada janji bagi kita. Tapi bagaimana Tuhan itu? Tuhan itu menjadikan kita anak-anak Abraham, baru mendapatkan janji. Dan Galatia pasal yang ketiga ayat 13-14 itu disebutkan, percaya karena percaya kepada Yesus dan dia dihisapkan sebagai anak-anak Abraham yang mendapatkan janji-janji Allah. Disebutkan di sini dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, terus Tanpa pengharapan dan dan tanpa Allah di dalam dunia. tidak ada harapan, tidak ada Allah di dalam dunia, Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, sudah sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, kalau bagi saudara yang sejak lahir procot sudah Kristen itu beda. Saya adalah bagian orang-orang yang setelah umur sekian baru mengenal Yesus. Jadi kami sangat merasakan bagaimana dari keyakinan yang lama dan ketika saya percaya dan Yesus sebagai Tuhan di Islam, itu sangat terasa, sangat merasakan. Jauh, yang tadinya jauh, tapi sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah sekarang Tuhan mau apa? Mau apakan kita? Ayat 19, Mas. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Nah sekarang kita yang tadi jauh, bukan siapa-siapa, nggak ada janji, tetapi darah Kristus itu sudah membuat kita menjadi dekat, menjadi warga Israel secara rohani, oleh karena percaya, bukan karena milik, bukan karena janji, karena percaya, Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, terus melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita luar biasa. Tadi saya mengatakan batu keras, batu hitam, bangsa kafir itu. Tapi sekarang dia katakan, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ini sebetulnya hanya untuk Israel. Tapi kemurahannya itu sudah mengangkat kita, sehingga kita pun juga mendapatkan bagian yang sama. Yang disebutkan sebagai kawan swarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Tadi tidak kenal Allah, tidak punya Allah. Sekarang kita lihat ayat ini mengatakan, dan anggota-anggota keluarga Allah. Puji Tuhan, terus. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi, artinya dibangun, artinya yang dibangun di atas dasar rasul dan para nabi, itu artinya dibangun di atas firman Tuhan. Rasul itu mewakili, dibangun di atas para rasul itu artinya mewakili perjanjian baru. Nabi itu adalah mewakili perjanjian lama. Jadi bangsa kafir dibangun di atas firman Tuhan. Saudara sekalian, oleh karena percaya kepada Yesus. Terus dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, terus di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan. Ini kita dikaitkan di sana, terus di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kita lihat dari ayat yang ke-22 ini. Ini semakin jelas untuk kita. Dikatakan, simak baik-baik ayat 22. Di dalam Dia kamu juga.
Siapa kamu itu? Jemaat Efesus. Siapa jemaat Efesus itu? Jemaat bangsa kafir. Kita bangsa kafir ini loh. Dia katakan, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Apa enggak luar biasa Tuhan itu terhadap kita bangsa kafir? Begitu luar biasa sekali. Itu sebabnya saku, kalau sekarang kita ini ya turut dibangunkan menjadi kediaman Allah, kita harus betul-betul bersyukur, berterima kasih. Maka saya menyimpulkan bahwa kalau firman Allah yang disampaikan tadi dalam 1 Korintus pasal 14 itu, ayat yang 3 dan keempat itu disebutkan bahwa nubuat itu untuk membangun jemaat. Kenapa jemaat dibangun? Maka jawabannya dalam ayat 22 ini. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman. Jadi tujuan jemaat dibangun itu, tujuan bait Allah itu dibangun untuk supaya menjadi tempat kediaman Allah. Ini kata kunci pada sore malam hari ini. Kalau Tuhan menjadikan kita bait Allah dibangun ya menjadi tempat kediaman Allah, artinya ya bahwa jemaat itu atau rumah. Jadi jemaat itu juga disebutkan rumah Allah. Kalau rumah Allah itu dibangun, tujuannya adalah satu, untuk supaya menjadi tempat kediaman Allah. Seperti hanya Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat bait Allah, tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah kamu. Coba ini dibaca ulang. Keluaran pasal 25. Keluaran pasal 25. Ya, saya belum bicara tentang bahan-bahan atau materialnya, saudaraku. Nanti ada saatnya, ya minggu atau kapan. Ayat yang ke-8, Mas. Keluaran pasal 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Untuk apa? Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya, puji Tuhan. Ini. Jadi kita jelas seperti hanya Musa diperintahkan Tuhan membangun ya tempat kudus itu supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, sekarang dalam Efesus ini jelas dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Ini untuk kita, saudara sekalian. Ya, jadi jelas sekarang bahwa jemaat itu mengalami suatu kebangunan rohani, atau jemaat dibangun itu sampai menjadi rumah Allah, tempatnya Allah itu, saudaraku. Rumah Allah itu tujuannya untuk menjadi tempat kediam. Seperti hanya kita membuat rumah atau membeli rumah untuk apa? Ya, intinya adalah untuk menjadi tempat kediaman. Ya memang ada orang yang sugih, orang kaya. Dia membeli rumah nggak cukup satu, ya mana-mana rumah. Tapi inti dari rumah itu kan tempat untuk untuk didiami. Itu sebabnya kenapa ini penting buat kita. Nah sekarang prakteknya untuk kita sehari-hari, saudaraku, bait Allah itu siapa? Ya, tadi jemaat saya sebutkan bait Allah. Maka bait Allah itu dalam 1 Korintus pasal yang ketiga itu jelas menunjukkan kamu. Ya, jadi tempat kediaman Allah itu adalah kamu. Coba Mas, 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16. Ini ayat yang sangat sering kita baca, tapi tidak mengapa. Tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah bait Allah. Bahwa kamu adalah bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Terus?
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Ya, maka Allah akan membinasakan dia. sebab Bait Allah adalah kudus, terus dan bait Allah itu ialah kamu. jadi langsung sekarang yang dimaksudkan bait Allah itu bukan bangunan fisik, saudaraku. Bukan gerejanya, ya memang disebutkan juga rumah Tuhan, gereja atau rumah Tuhan secara fisik. Tapi sesungguhnya bait Allah yang rohani itu adalah setiap kehidupan kita. Secara fisik memang gereja, jemaat itu memang itu bait Allah. Tetapi secara pribadi Tuhan menunjukkan kamu sidang jemaat pribadi-pribadi itu, jemaat ini adalah disebutkan bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Setiap pribadi sidang jemaat anak-anak Tuhan ini sesungguhnya adalah bait Allah, rumahnya Allah. Dan itu sebabnya kalau kita menyadari bahwa rumah Allah, tempat kediaman Allah itu satu, kita harus menyadari untuk supaya Allah itu selalu berdiam di dalam rumahnya, seperti Keluaran pasal 25 tadi. Ya, rumah kudus, tempat kudus. Jadi namanya tempat kudus atau bait Allah itu kudus. Maka kita juga harus memastikan bahwa sidang jemaat itu atau kehidupan kita itu harus selalu kudus. Supaya apa? Supaya Allah itu selalu diam di dalam rumahnya. Lalu kita bertanya, bagaimana saya ini banyak masalah, banyak persoalan, kumpulan saya orang-orangnya kayak begini. Ya, betul. Ya, itu betul. Tetapi kita yakin bahwa firman Allah, firman Tuhan sajalah yang sanggup dan mampu untuk tetap membuat kita menjadi kudus. Dengan apakah seorang muda, seorang itu bisa hidup suci? Hanya dengan firman Tuhan. Kita meyakini, dan itu sebabnya jangan pernah kita melepaskan firman Tuhan. Jangan kita tidak ingin, ada keinginan tidak ingin untuk mendengarkan firman Allah. Kalau kita menolak atau tidak mau dengar firman Tuhan, mau kudus dari mana? Atau kita tidak mau beribadah kepada Tuhan, kita mau kudus dari mana? Sementara Tuhan itu menginginkan untuk selalu tinggal di tempat yang kudus, itulah kamu. Nah, sekarang saya lanjutkan sedikit lagi. Kalau kita sudah pastikan bahwa jemaat itu ada bait Allah, tempatnya Allah untuk berdiam, dan kita yakin Allah itu ada pada kita, maka apa yang kita bisa peroleh dari Allah itu diam dalam kehidupan kita, dalam jemaat itu? Hasilnya adalah yang kita bisa rasakan itu, kalau Allah itu ada, diam dalam hati kita, adalah ya pasti roh Allah itu roh damai sejahtera. Maka hasilnya ada damai sejahtera. Ya, jadi damai sejahtera jangan diukur apa yang kita punya. Orang yang duitnya banyak belum tentu damai loh. Ya, coba tanyakan dengan diri kita masing-masing. Belum tentu orang yang banyak tercukupan, punya uang berlimpah-limpah itu dia punya damai sejahtera. Belum tentu. Damai sejahtera tidak diukur dengan apa yang kita punya. Damai sejahtera itu akan bisa diukur sejauh mana Allah itu tinggal di dalam hati kita. Kalau Allah itu kerasan, sebab tabiat dari Allah itulah damai sejahtera, suka
sukacita. Ada sukacita. Katakanlah kita hidup pas-pasan, bahkan kita cenderung kurang sekalipun, saudaraku. Tapi kalau kita tetap mengutamakan Allah itu ada, dengan kata kita tetap menjaga kesucian, maka justru damai sejahtera itu tetap ada, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kehidupan itu nanti pasti diberkati. Saudara ingat, waktu tabut Allah itu di rumah keluarga Obed-Edom, bagaimana selama 3 bulan kurang lebih, saudaraku, keluarga itu sangat diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Kemuliaan Allah ada. Hadirat Allah ada di situ. Diberkati luar biasa. Nah, itu sebabnya ini mengingatkan kepada kita, pastikan bahwa setiap rumah kehidupan kita itu menjadi tempat kediaman Allah. Yang pertama, damai sejahtera itu pasti ada dalam hidup kita. Kalau damai sejahtera itu ada dalam hidup kita, maka ketika kita mencari nafkah, ya, mencari kehidupan atau penghidupan, maka Tuhan pun juga tidak akan membiarkan kita. Maka itu akan menjadi ringan buat kita. Dan berkat itu nanti Tuhan yang akan memberkati. Kemuliaan ada, damai sejahtera ada, saudara sekalian. Maka berkat itu akan seiring. Berkat itu juga pasti akan Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita bersama-sama dengan Dia. Ini kita baca. Coba saya akan tunjukkan ini, saudara. Saya teringat ayat itu, Roma pasal yang ke-8 ya. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-32. Ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Terus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. ya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, yakin nggak kita? Dia katakan, bagaimanakah mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kerajaan surga Dia kasih kok. Betul? Surga itu disiapkan untuk kita. Apalah arti dari kebutuhan kita? Kalau surga saja disiapkan untuk kita, kita harus yakin juga dengan caranya Tuhan juga. Tuhan juga pasti akan memberikan, ya, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Apa segala sesuatu itu? Yang menyangkut kebutuhan kita. Cuma ayat ini, kita tidak yakin. Cek suwede sih. Ini memang ya seperti itu. Kita maunya kan sak dek sak nyet, saudaraku. Sekarang masalah, sekarang juga harus selesai, kan begitu. Coba kita lihat kehidupan kita ini. Kalau Allah saja tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, Dia berikan, saudaraku. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini harus kita lihat dulu. Itu sebabnya pastikan bahwa rumah kehidupan kita ini benar-benar menjadi tempat kediaman Allah. Damai sejahtera Allah ada, kemuliaan Allah itu ada, Shekinah glory itu ada. Saya tetap yakin, apalah arti dari kehidupan atau kebutuhan-kebutuhan yang sedang kita butuhkan ini. Maka Tuhan pasti akan mencukupkan segala sesuatu dengan caranya Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kalau Allah itu berdiam dalam rumahnya, dalam baitnya, dalam kehidupan kita, yang kedua, satu, damai sejahtera itu ada. Nanti akan dibarengi dengan berkat-berkat jasmani yang menjadi kebutuhan kita. Yang kedua, kalau kita kembali kepada 1 Korintus pasal yang ketiga tadi, saudaraku, maka ayat yang ke-17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan
membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Yang kedua yang kita akan alami dan kita rasakan. Tadi damai sejahtera ada. Yang kedua adalah kuasa pertolongan dan pembelaan Tuhan. Disebutkan siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ini pertolongan dan pembelaan Tuhan. Ya, dia membela bait Allah itu. Siapa bait Allah? Kita, kehidupan kita. Siapa yang membinasakan bait Allah? Maka musuhnya ada alasnya. Allah yang akan membinasakan. Artinya pertolongan dan pembelaan Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Kita ulang-ulang baca betapa Tuhan itu terhadap bait Allah, tempat kediamannya. Bagaimana Tuhan terhadap kehidupan kita. Itu sebabnya pastikan rumah kehidupan jemaat ini adalah baitnya Allah, tempat kediaman Allah. Maka kita secara rohani akan terjamin, maka secara jasmani juga kita akan tetap terjamin. Kuasa pertolongan dan pembelaan Tuhan itu pasti dinyatakan kepada kita. Tidak mungkin Tuhan itu menipu kita. Tinggal kita yakin atau tidak yakin. Ayo kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan ini sampai bisa menjadi iman, sampai menjadi perbuatan. Maka seperti imanmu itulah, maka akan terjadi. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan melakukan satu pujian. Melakukan satu pujian. Dalam buku NR 162. Kami datang penuhi panggilan-Mu. Haleluya. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat Tangguh, melayani jiwa yang berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat Tangguh-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat
lakukan dengan sungguh-sungguh. Kami datang Penuhi panggilan-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani jiwa yang berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Haleluya. Berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Nanti Mas Didit akan berdoa. Haleluya. Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Sekali lagi, dan teguhkan semua kesaksian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sudah begitu baik atas kehidupan Haleluya, kami, Tuhan. haleluya, haleluya. Pada malam hari ini Engkau buktikan sekali lagi Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih. Engkau mau angkat kami Tuhan. Haleluya. Kami bangsa kafir ini Tuhan. Haleluya. Engkau mau angkat, Engkau mau jadikan kami anak-anak ketebusan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami batu-batu hitam yang keras Tuhan. Engkau jadikan anak-anak Abraham Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan Engkau jadikan anak-anak ketebusan-Mu pula Tuhan. Itu suatu kemurahan atas kehidupan kami Tuhan. Maka kerinduan kami Tuhan untuk bisa tetap tinggal dalam kemurahan-Mu itu Tuhan. Agar Engkau tidak memotong kami bagaikan carang yang lepas dari pokoknya Tuhan. Kami tidak mau itu Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu itu terus berlaku atas kehidupan kami Tuhan. Agar kami tidak merasakan dapur api yang menyala-nyala Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Mohon pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Mohon kemurahan-Mu sekali lagi atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah jadikan kami baik-baik Allah Tuhan, bagi tempat kediaman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab hanya di dalam Engkau saja Tuhan, Haleluya. keselamatan itu ada, Terima kemurahan kasih. itu ada, bahkan Terima berkat-berkat kasih. jasmani itu ada Tuhan. Benar, Tuhan. Terima Terima kasih kasih. Tuhan. Haleluya. Ajar kami untuk selalu hidup bergantung kepada pokok Haleluya. yang benar Tuhan, yaitu Engkau pribadi Tuhan, Haleluya. firman itu sendiri Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan, kasih, terima kasih. Terima Engkau kasih begitu baik Tuhan. Sekali lagi Haleluya. Engkau begitu
terbaik atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas itu semua. Hanya ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Thomas Tuhan, Ya, Bapak Gembala kami Tuhan. Haleluya. Berikan kesehatan yang prima Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu dari Tuhan Tuhan. Kau bukakan firman-Mu kepadanya Tuhan, agar kami domba-domba yang digembalakannya ini dapat tergembala dengan baik Tuhan, mendapatkan rumput yang hijau Tuhan, untuk bisa menjadi makanan bagi kami semua domba-dombanya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk keluarganya Tuhan. Kau berikan berkat-Mu atas mereka semua Tuhan. Pelayanannya Tuhan, Kau tambah-tambahkan lagi jiwa-jiwa yang dapat dilayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jemaat-Mu, jemaat Gereja Kristus Gembala Menanggal Tuhan. Haleluya. Yang saat ini masih belum bisa berjemaah ibadah Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau mau tilik mereka satu persatu di tempat kediaman mereka masing-masing Tuhan. Seperti Engkau menilik kami tempat ini. Engkau berikan berkat yang sama bagi mereka semua Tuhan, di dalam kesatuan tubuh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikianlah rangkaian ibadah dan ibadah doa dan penyembahan ini. Tuhan sudah sangat memberkati kita. Saya sangat merasakan berkat itu begitu luar biasa kepada kita. Bukan hanya berkat-berkat jasmani, terlebih adalah berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Terutama kita dikaitkan ya sebagai bagian daripada tubuh Kristus, dan sekaligus kita menjadi tempat kediaman Allah. Kita bisa merasakan itu, dan kita tetap berdoa untuk ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Berdoa terutama, rindukanlah hati kita, hatimu, hati sidang jemaat untuk merindukan firman Allah, dan Tuhan memberikan firman-Nya lewat gembala yang Tuhan percayakan untuk bisa disampaikan kepada jemaat. Hari Minggu nanti kita akan kembali ibadah raya jam 5:30 sore tepat, saudaraku. Tetap lewat daring, saudaraku. Juga dilanjutkan ibadah PA hari Rebu jam 5:30 sore tepat juga dilanjutkan ibadah doa semacam ini hari Kamis, saudara sekalian, jam 5:30 sore tepat. Kita doakan ibadah-ibadah ini supaya setiap ibadah itu Tuhan memberikan rumput yang hijau, rumput yang baru untuk menyegarkan kita selalu kepada kita sampai kerinduan kita, sampai Yesus datang yang kedua kali. Kita juga tetap saling mendoakan, saudaraku. Jadi harapan saya baik gembala, saudaraku, untuk mengajak untuk kita semua untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, ya, sekalipun itu lewat WA atau lewat apa, kita lakukan supaya persekutuan itu secara fisik memang kita belum bisa bertemu, tapi roh kita itu selalu ada satu persekutuan lewat doa-doa yang didoakan oleh setiap jemaat itu. Ya, ibadah-ibadah juga kita doakan. Saudara sekalian, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah melawat kami, sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Biar firman-Mu termeterai dalam hati kami dan menjadi iman, dan sekaligus kami bisa mempraktikkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih hamba-Mu berdoa, menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu khususnya di GKGM maupun yang ada di Triorejo, di Pondok Chandra atau tempat-tempat lain di Gunung Sari. Ibu Waro, Tuhan juga Engkau tolong, Engkau memberkati senantiasa, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu untuk menolong setiap jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai yang paling sepuh sekalipun. Biar Tuhan tetap melawat, menjaga, melindungi, dan memelihara sidang jemaat-Mu semua. Tetap memberikan kesehatan, kekuatan, khususnya kepada sidang jemaat yang usia lanjut, Tuhan. Biarlah kekuatan yang dari surga Tuhan nyatakan kepada orang-orang tua kami, Tuhan. Terima kasih, terutama kekuatan iman untuk tetap berharap kepada Engkau sendiri. Yang susah biar Tuhan hiburkan,
yang dalam masalah ekonomi, masalah apapun juga yang sedang dihadapi, masalah nikah, rumah tangga, sekolah dari anak-anak Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan juga memberikan pertolongan yang ajaib. Anak-anak kami yang bekerja, yang bertugas di luar kota, di luar pulau, Tuhan, Engkau juga lawat, Engkau juga ada di sana. Yang mencari kerja, yang sudah bekerja di kota, dimanapun mereka berada, biar Tuhan tetap memberkati mereka. Terima kasih terutama Tuhan, yaitu kebutuhan rohaninya lewat ibadah-ibadah, baik daring atau apapun juga, biar Tuhan mereka tetap menekuninya. Terima kasih. Namun demikian Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk selalu mengganggu, merintangi anak-anak ketebusan-Mu, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami, biar Tuhan senantiasa memberkati setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai Tuhan, juga kami selalu mendoakan membawa kepada-Mu Tuhan, sebab kami tahu pemerintah yang sah ini adalah wakil-Mu yang ada di bumi ini. Dan sekarang ini bangsa kami juga mengalami krisis, menghadapi pandemi juga Tuhan. Kami doakan biarlah Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, akal budi kepada para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat maupun daerah. Tuhan, pemakaian-Mu semakin nyata atas mereka semua. Terima kasih Bapa, dan kami yakin sewaktu-waktu mereka juga boleh percaya bahwa Engkau lah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jauhkan dari pertentangan, dari kerusuhan, dari pemberontakan apapun juga, tapi gantikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil, terutama supaya umat ketebusan-Mu bisa tetap leluasa untuk bisa beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, akan yang ada yang masih akan berkegiatan, akan beristirahat malam Tuhan. Kiranya Engkau tetap menolong, memberkati, dan itu sebabnya kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke tangan-Mu, dan Tuhan tetap memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.